Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang satu pekan kami tidak bertemu. Sore hari ini kami disatukan oleh Tuhan, sekalipun melalui persekutuan jarak jauh, melalui bentuk pembinaan pada sore hari ini. Kami ingin melanjutkan pelajaran kami yang kami pelajari minggu lalu. Biarlah Tuhan, sekali lagi kami sadar sesadar-sadarnya untuk mengerti apa yang Tuhan berikan bagi kami bukanlah perkara mudah. Namun karena Allah berbelas kasih kepada kami meyakini Roh Kudus akan membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti, menyelami, dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Hamba-Mu yang sore hari ini kembali kuutus menjadi pemberitamu, ya Allah, di tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu. Kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bersahaja dan setia. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat adik-adik hamba-Mu, sekalipun mereka bukan berlatar dari latar belakang teologi, dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya Tuhan menolong hati, setiap hati adik-adik hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh mengerti, menerima kebenaran firman-Mu. Dan bukan sekedar mengerti dan menerima, beri juga komitmen untuk hidup sesuai di dalam firman-Mu. Hadirlah dan berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar Bibliologi 1, di mana kita telah belajar introduction. Selanjutnya, kita belajar apa itu pewahyuan dan inspirasi. Dan saya menyinggung sedikit bukti-bukti dari bahwa Alkitab kita itu diwahyukan oleh Allah sendiri dengan beberapa hal, di antara 10 yang biasanya sampaikan karena keterbatasan waktu, karena untuk 10 alasan ini sendiri juga membutuhkan seminar yang berbeda. Saya menyampaikan kalau tidak salah 4 di antaranya, yaitu keutuhan Alkitab, nubuatan Alkitab yang digenapi, dan bagaimana Alkitab itu merubah hati orang-orang yang membacanya. Tentu ketika kita berbicara di situ, kita berbicara orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi umat kepunyaannya. Saya pernah mengatakan bahwa sekalipun tanpa bimbingan dari hamba Tuhan atau bimbingan dari pastor ataupun pendeta, orang bisa tetap membaca Alkitab dan menerima kebenaran. Saya sendiri orang yang mengalaminya. Ketika saya SMP, saya telah membaca Alkitab 2 kali, padahal saya belum menjadi Kristen, tanpa pimpinan orang lain, dan saya akhirnya menerima kebenaran firman Tuhan dan membuat saya menjadi Kristen. Itu awal perkenalan saya dengan dunia kekristenan. Dan dari bahasan yang kita kemarin, sungguh sangat membuktikan bahwa Alkitab adalah buku ilahi sekaligus juga buku insani. Dikatakan buku ilahi karena Allah sebagai grand author yang berdiri di balik para penulis Alkitab yang mula-mula. Dan dikatakan itu buku manusiawi sebab
teori pewahyuan yang kita percaya, para penulis Alkitab tetap sadar menggunakan kemampuan akademis, latar belakang budaya, latar belakang kehidupan di dalam menulis kitab. Tanpa mereka menyadari bahwa itu akhirnya akan menjadi kitab yang dikanonkan, yang berlaku bagi kita sampai saat ini. Itu kira-kira 10 hal yang kemarin hanya sempat saya bahas 4. Nah, semuanya itu sebagian besar saya ambil dari suatu buku yang berjudul Dapat ke Alkitab Dipercaya. Buku ini sangat kuno. Karena tahun 80 udah beredar, udah cetakan yang keberapa, apalagi sekarang. Zaman saya dulu harganya seharga 1 mangkok mie pangsit, sekitar 8.000 sampai 10.000 waktu itu. Mungkin sekarang sekitar 30 atau 40.000. Ya, buku ini sangat baik untuk menjadi pegangan buat kalian yang membuktikan bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah, terus akurat dan autentik. Dan di dalam buku itu juga, di dalam 10 hal yang saya bahas, bahwa buku ini menjadikan otoritatif, karena Kristus sendiri menggunakan buku tersebut sebagai kitab yang otoritatif di dalam hidupnya. Secara khusus ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian Alkitab yang kedua, bibliologi yang kedua, yaitu kita berbicara tentang inerensi dan infallibility, kanonisasi, transmisi dan translasi, dan semoga cukup waktu kita sehingga saya bisa membahas tuduhan Al-Quran terhadap Alkitab dan bagaimana kita membungkam tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa Alkitab adalah buku ilahi sekaligus insani. Ketika kita ngomong bahwa Alkitab adalah buku suci, buku datangnya dari Allah, maka segera secepat itu pula banyak orang akan mengatakan pandangan-pandangan yang di luar. Kalau Alkitab itu buku dari Allah, ditulis dikarang oleh Allah, mengapa banyak kesalahan? Mengapa banyak ketidakkonsistensan dalam Alkitab? Bahkan ada tuduhan Alkitab telah diubah seperti yang dituduhkan oleh Al-Quran. Ini fakta, dan nanti kita akan menjelaskannya yang membuat mereka tidak berkutik untuk menjawabnya. Karena nanti akan blunder di dalam pernyataan yang tertulis di dalam Quran itu sendiri. Untuk itu kita perlu membahas suatu doktrin ketidakbersalahan Alkitab, atau di dalam bahasa populernya inerensi and infallibility. Doktrin itu di kalangan Injili itu jamak dikenal, tapi di kalangan ekumenis dan di kalangan yang lain, apalagi teologi liberal, akan mentertawakan, menghina, mengejek tentang hal ini. Apalagi musuh-musuh Alkitab tentu akan menyepelekan bahkan mengejek doktrin ini. Namun sampai sekarang doktrin itu tetap bertahan, pengikutnya juga banyak, karena memang ini merupakan suatu kebenaran. Apa itu inerensi? Inerensi per definisi secara umum adalah bahwa Alkitab mempunyai kualitas bebas dari kesalahan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dengan suatu silogisme, kalau Allah benar, maka firman-Nya pasti benar. Kalau Allah dapat dipercaya, maka firman-Nya juga dapat dipercaya. Kalau Allah tanpa kesalahan, maka firman-Nya juga tanpa kesalahan. Berdasarkan silogisme ini, orang-orang kaum Injili menganut bahwa Alkitab itu di dalam teks aslinya tidak ada kesalahan sama sekali. Di dalam teks aslinya atau di dalam bahasa yang kita umum, di dalam autografanya atau grafnya, itu tidak ada kesalahan. Dari keseluruhannya hingga detail-detailnya, baik yang berkaitan dengan ajaran, berkaitan dengan ajaran etik dan moral, maupun tentang ilmu pengetahuan yang mungkin terkandung di dalam Alkitab.
Karena Alkitab bukan ilmu pengetahuan, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam Alkitab sendiri ada hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan. Sekali lagi, karena Allah tidak bersalah, karena Allah itu tidak ada kesalahan, maka firman-Nya juga tidak ada kesalahan. Kalau Allah dapat dipercaya, maka firman-Nya pun juga dapat dipercaya. Itu yang menjadi dasar pemahaman orang Injili mengapa menganut doktrin ineransi. Jika menolak doktrin ineransi, berarti meragukan karakter Allah yang benar, yang layak dipercaya, dan tidak mungkin salah. Kalaupun ada kesalahan, atau kealpaan, atau ketidakakuratan, itu mungkin terjadi pada saat penyalinan, karena toh manusia, dan juga saat penerjemahan karena bias teologi. Nah, oleh karena itu kita akan masuk lebih dalam lagi tentang beberapa aliran di dalam doktrin ineransi. Sama seperti kemarin ketika membahas pewahyuan, ada 3 konsep tentang pewahyuan atau inspirasi, yaitu ada yang konservatif, ada yang liberal, ada yang neo-ortodok, ortodok, liberal, dan neo-ortodok. Demikian juga ketika berbicara ineransi, ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa doktrin ineransi itu sudah tidak relevan sama sekali. Karena apa? Karena faktanya lah tidak demikian. Ya, ini suatu a priori konsep, itu suatu asumsi, karena tadi menggunakan silogisme tadi. Karena di dalam Alkitab sendiri, selain cacat secara intelektual atau secara logik, bahkan secara moral maupun nilai-nilai rohani. Mereka akan mengatakan secara intelektual dan logik jika bertentangan dengan yang mereka anggap bertentangan dengan sains. Ketika berbicara tentang moral dan kerohanian, mereka akan mengkritisi tindakan-tindakan kekejaman yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Ketidakakuratan, tidak-arutan Alkitab berbicara tentang ketidakakuratan Alkitab itu sendiri. Nah, ini yang dikritisi. Dan konon mengatakan, gara-gara doktrin ineransi toh membuat terjadi perpecahan antara yang percaya dan yang tidak percaya tentang kitab itu sendiri. Toh si kelompok A menafsirkan ayat ini A, kelompok B menafsirkan kelompok ini B. Bukankah ini perpecahan? Dan kalau kesalahan yang satu menimbulkan kesalahan yang lain, itu menjadi suatu kesalahan yang sifatnya efek domino. Sekali lagi ketika mengatakan ini efek domino, bukankah ini juga asumsi? Ketika ini berbicara bahwa Alkitab doktrin ineransi menggunakan perpecahan, apa ini bukan asumsi? Apakah pernah diteliti? Nah, ini yang kadang-kadang orang langsung wow, langsung percaya, padahal tidak menelitinya dengan akurat. Oleh karena itu, jangan takut mempertahankan kitab suci. Karena apa? Mereka sendiri masih berdasarkan asumsi. Pandangan yang kedua adalah bahwa ineransi ini lebih lunak. Ineransi ketidakbersalahan itu hanya ketidakbersalahan di dalam membawa orang kepada tujuannya, yaitu bertemu dengan Allah, berelasi dengan Allah. Jadi tujuannya membawa orang ketemu Allah itu tercapai, tetapi detail-detailnya sangat mungkin salah. Ini kelompok yang kedua, mencoba menjembatani doktrin ineransi dan mencoba menjawab karena dia memahami atau percaya di dalamnya banyak kesalahan-kesalahan. Nah, berikutnya ini adalah 2 kelompok yang jamak terjadi di gereja, yaitu kelompok yang mengatakan ineransi secara menyeluruh dan ineransi secara terbatas atau sebagian. Nah, ineransi secara menyeluruh seluruh Alkitab, seluruh bagian Alkitab, baik tujuannya, baik kalimatnya, baik detail-detailnya, baik yang berkaitan dengan moral, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, semuanya tidak ada salah. Ya, kalau terjadi hal-hal yang terjadi wagu
atau tidak konsisten misalnya terhadap bahasa, terhadap grammar, misalnya begitu, atau common language, atau ekspresi, bukan berarti itu salah, karena itu bisa dijelaskan. Kalau nanti kita akan melihat beberapa ayat kelihatan saling bertentangan, atau sesuatu kalimat yang seolah-olah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, hal itu dapat dijelaskan. Ambil contoh, ketika Yosua dalam menyerbu tanah Kanaan untuk menaklukkan 10 raja, dia mengatakan ketika dia menyerbu, matahari sudah condong ke barat. Dan Yosua mengatakan demikian di dalam doanya sambil berkata, "Hai matahari, berhentilah engkau di Zebulon. Hai rembulan, berhentilah engkau di lembah Ayalon. Sebelum aku menangkap musuh-musuhku, menghabisi atau membinasakan musuh-musuhku." Apakah itu selama menurut ilmu pengetahuan nggak konyol? Karena matahari memang tidak pernah bergerak. Karena kita tahu itu teori heliosentris. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks itu, seolah-olah itu bertentangan dengan sains, itu suatu hal yang absurd. Coba bayangkan kalau Yosua sambilnya mengatakan, "Hai bumi, berhentilah engkau berrotasi," atau "Hai bumi, melambatlah kecepatan kamu berotasi sekian demi sekian," apakah justru nggak konyol? Karena orang tidak akan mengerti kalimat itu. Jadi kalau ada kewaguan bahasa, segala sesuatu masih bisa dijelaskan. Itu yang dimaksud dengan pemahaman kalimat-kalimat ini. Nah, yang limited masih mirip ke yang sebelumnya tadi, yang inerrancy and purpose, tapi sedikit lebih tajam lagi. Limited inerrancy percaya bahwa inerensi yang terjadi dalam Alkitab terjadi untuk pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan keselamatan. Namun mungkin ada saja kesalahan-kesalahan di sana sini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain sebagainya. Karena itu bukan domain pewahyuan. Apapun pandangannya, tetap ini masih memandang inerensi. Tetapi saya sendiri, sekalipun berat, sekalipun harus menjelaskan sana sini, saya memegang pada komplit inerensi. Sekali lagi, inerensi yang dimaksud adalah mungkin saja terbuka kesalahan-kesalahan, tetapi itu bukan truly kesalahan. Karena apa? Karena Alkitab bukanlah suatu bentuk laporan verbatim, kata demi kata yang didiktekan, sehingga kalau terjadi ketidakakuratan penyalinan atau ketidakakuratan pemilihan kata, sama seperti yang dilakukan oleh Yosua tadi, semata-mata demi kepentingan si penerima. Karena apa? Karena Alkitab bukan bentuk laporan verbatim atau didiktekan kata demi kata. Yang kedua, bisa saja terjadi perbedaan gaya bahasa, perbedaan detail data untuk menceritakan kejadian yang sama. Saya teringat saya masih utang jawaban pertanyaan dari Windy yang gara-gara belum terjawab kemarin sampai sekarang dia jadi sakit. Semoga cepat sembuh setelah nanti mendengar jawabannya. Ya, detailnya bisa berbeda, padahal kejadiannya sama. Nah, itu nanti bisa dijelaskan mengapa demikian. Terus apa lagi? Bisa saja tidak memenuhi kaidah bahasa secara umum. Misalnya, ketika saya membahas doktrin Trinitas, 2.600 kata Allah di Perjanjian Lama menggunakan kata Elohim yang berbentuk jamak. Namun kata kerjanya menggunakan kata kerja ganti tunggal. Sebaliknya juga di dalam pembaptisan Tuhan Yesus, formula baptisan, baptism in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kalau di situ harusnya bukan menggunakan the name, but the names. Tetapi justru ini menabrak grammatical untuk menegakkan ajaran Trinitas yang Allah maksud. Dan kalau kita bisa terlihat perbedaan fakta-fakta, sains atau sejarah, atau arkeologi,
Jangan buru-buru menyalahkan Alkitab atau jangan buru-buru menyalahkan hasil penemuan sains ataupun arkeologi. Karena mungkin kedua-duanya bisa disinkronkan. Yang jelas, kalau ada bertolakan satu dengan yang lain, salah satu mesti benar. Dan untuk sementara, bahkan sampai saya yakini sampai sekarang, Alkitab semakin hari semakin terlihat kebenarannya. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan, sekali lagi, kita akan bisa melihat ada tujuan penekanan. Ambil contoh, misalnya antara doktrinnya Paulus dan Yakobus, antara Efesus dan surat Yakobus, tentang iman dan perbuatan. Toh kita dengan mudah sekarang menjawab, karena latar belakang yang dihadapi Yakobus kaum Libertini, sedangkan untuk jemaat Efesus, Paulus sedang menekankan karena kasih karunia. Nah, inilah contoh tugas-tugas yang harus kita selesaikan jika ada seolah-olah pertentangan. Saya akan mulai yang pertama. Kalau kita membaca Yohanes 19 ayat 17, di-compare dengan Matius 27 ayat 32, Markus 15 ayat 21, dan Lukas 23 ayat 26. Kita melihat ini sempat menggoyahkan iman saya. Ini adalah pertanyaan, siapa yang memikul salib ke Golgota? Waktu itu saya senang berdiskusi, tepatnya berdebat dengan teman dari HMI, bukan Himpunan Mahasiswa Injili, melainkan Himpunan Mahasiswa Islam, sahabatnya namanya Idris Lutfi. Ya, kami sering berdebat, dan dia pernah mengatakan, Yonas, saya sedih loh, sahabat saya nanti masuk neraka. Saya balas juga, Idris, aku juga sedih, lihat teman akrab saya nanti masuk neraka. Terus kita debat, bagaimana saya mau percaya kepada kekristenan, Nas? Karena di Alkitab banyak kesalahan, dan ini ayat yang salah satu yang ditunjukkan. Di 3 Injil Sinoptik mengatakan bahwa yang memikul salib ke Golgota adalah Simon dari Kirene. Sedangkan Yohanes 19 ayat 17 yang memikul adalah Tuhan Yesus. Waktu itu sampai saya sempat tidak membaca Alkitab 3 bulan karena hanya masalah receh seperti ini. Dan apa? Akhirnya ketika saya main ke toko buku Kristen yang ada di mana itu, di Ratu Plaza, itu adalah mall terbesar di Jakarta waktu itu, saya menemukan di dalam drama anak sekolah minggu, drama Paskah anak sekolah minggu, saya menemukan lembaran demi lembaran drama. Misalnya halaman ke-7, ketika Tuhan Yesus jatuh, pikul salib, pikul lagi jatuh lagi di halaman ke-8, halaman 9 pikul lagi sampai jatuh lagi sampai berkali-kali. Nggak tahu satu halaman lewatlah Simon dari Kirene. Bapaknya dari Alexander dan Rufus yang dicatat di kitab Markus. Simon dari Kirene lewat di jalan itu dan diminta oleh tentara Romawi untuk menggantikan Tuhan Yesus mikul salib. Jadi mana yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah Yonas menafsir dan terlalu sombong, gegabah mengatakan ini bertentangan. Setelah saya belajar teologi, saya baru tahu kenapa Yohanes tidak mencatat Simon dari Kirene. Karena Yohanes hendak memberi penekanan, bukan menipu. Yohanes sengaja tidak melaporkan, bukan berarti dia menipu. Karena ada tujuan tertentu. Tidak melaporkan Simon Kirene ikut menolong memikul. Karena Yohanes hendak menekankan karya keselamatan dilakukan mutlak oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah penekanan dan itulah kebenaran. Contoh yang lain lagi adalah Matius 27 ayat 5 dan Kisah 1 ayat 18. Berbicara tentang, betul, tentang kematian Yudas. Di Matius 27 ayat 5 dikatakan, setelah Yudas menyesal akan kesalahannya telah menjual Yesus. Dia menyesal, dia membuang uang yang 30 keping perak itu dan menyesali dirinya dengan menggantung diri. Tetapi di Kisah Para Rasul diceritakan bahwa Yudas mati, jatuh tertelungkup dan pecah perutnya. Mana yang benar? Kelihatannya bertentangan. Namun kalau jika kita melihat zoom out, kita akan melihat bahwa
Pertama kali dia menyesal, lalu gantung diri, lalu talinya putus, lalu jatuh, perutnya kena batu, pecahlah. Tidak ada yang bertentangan, justru saling melengkapi. Contoh, lagi yang lain adalah Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dan Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Bagi kalau teolog-teolog liberal itu mengatakan bahwa Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 di mana di situ Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Matius 15 ayat yang ke-32 sampai 39 berbicara tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Tetapi kaum liberal mengatakan ini satu peristiwa yang disalah catat, ditulis 2 kali. Tetapi mengapa yang satu 5.000, satu 4.000? Mana yang benar? Tetapi teman-teman, kalau kita melihat Lukas pasal 9 ayat yang ke-10, itu konteksnya berbicara tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kejadiannya di Betsaida. Sedangkan kalau kita membaca Markus 7 ayat 31, itu konteksnya adalah memberi makan 4.000 orang, dan kejadiannya adalah di Dekapolis. Jelas itu adalah 2 kejadian yang berbeda. Angkanya saja berbeda, 5.000 dan 4.000, tempatnya juga berbeda. Yang satu di Betsaida dan satu di Dekapolis. Dan menarik, Markus mencatat sinkronisasi 2 perbedaan ini di Markus 8 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan buat kita semua. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan roti itu kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Markus menyimpulkan, dua-duanya terjadi di tempat berbeda, jumlah berbeda, jumlah ikan berbeda, jumlah roti berbeda, sisanya pun juga berbeda. Memang kalau kita baca sepintasan kelihatannya bertentangan, namun sekali lagi, tidak bertentangan sama sekali. Yang kita butuhkan adalah kesabaran, belajar, belajar, dan belajar. Nah, contoh ini adalah ketika seorang perwira meminta anak buahnya yang sakit disembuhkan. Siapa yang datang? Di Matius 8 ayat 5 sampai 13 dicatat perwira itu datang. Tetapi di Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 yang 10 dikatakan tua-tua yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus datang. Mana yang benar? Maaf Bang, PPT-nya nggak ada Bang. Dari tadi belum ada? Ya tadi sempat hilang Bang. Sekarang? Tadi sempat ada. Sekarang sampai mana? Coba presentasiin lagi nih Bang. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Iya Bang. Kalau ada yang aneh karena saya nggak melihat, langsung aja ya. Iya Bang. Oke, apakah sekarang ada? Udah ada Bang. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, tentang kasus perwira tadi. Mana yang benar? Yang datang ke Tuhan Yesus perwiranya atau tua-tua? Bisa saja kejadiannya dua-duanya datang. Yang pertama adalah tua-tuanya dulu diutus, yang dicatat Lukas. Yang kedua, yang datang adalah perwiranya. Tetapi karena Matius pengen menonjolkan keyahudian, ingat, Injil ketika kalian mendengar aku diutus untuk orang Yahudi saja, karena Matius ingin menekankan Injil untuk orang Yahudi. Tetapi di Matius pasal 28, baru dibuka ke seluruh bangsa. Markus berbicara tentang penginjilan, bicara untuk seluruh makhluk. Lukas berbicara, Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Kenapa Matius genggam erat-erat
Yahudi. Karena Injilnya Matius ditujukan untuk orang Yahudi. Nah, karena ini untuk menunjukkan keunggulan keyahudian, maka yang datang perwira, bukan tua-tua Yahudi yang datang. Padahal dua-duanya bisa saja datang. Nah, dan ini saya membayar utang saya kepada Windy. Windy hadir kan? Ya. Windy kemarin mempertanyakan konsistenan antara Markus pasal 6 ayat 8 versus Matius pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saya tambahkan dengan Lukas 9 ayat 3. Jadi Markus 6 ayat 8 itu berbicara ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, dikatakan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Di Matius pasal yang ke-10 ayat 10, jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal. Jadi Markus memberi izin membawa tongkat, sedangkan Matius dan Lukas melarang membawa tongkat. Mana yang benar? Padahal setelah diteliti, konteksnya sama, ceritanya sama, peristiwanya artinya sama. Tetapi kenapa ada perbedaan catatan antara Markus, Matius, dan Lukas? Seharusnya, karena berdasarkan teori, Markus itulah Injil yang pertama ditulis. Selanjutnya Matius mengumpulkan data menggunakan sumbernya Markus. Demikian juga Lukas, maka ada kemiripan-kemiripan. Tetapi di luar itu, Matius dan Lukas mengambil juga sumber di luar yang orang Jerman menyebutnya Q atau Quelle, artinya sumber. Nah, dari situ harusnya kan yang salah satu minimal di antaranya entah Matius entah Lukas sama dengan Markus. Supaya kita bisa kira-kira yang salah catat sih Matius atau Lukas begitu. Tetapi tidak demikian, rupa-rupanya berbeda. Mungkin sekali Matius dan Lukas mengambil sumber di luar Markus. Mengapa duanya berbeda? Sekarang ya, perbedaan apa? Bagaimana menjelaskan hal itu? Nah, kalau kita teliti membacanya di dalam bahasa Yunaninya, kata tongkat di situ itu dan perangkat yang lain di Markus menggunakan bentuknya singular. Sedangkan di Lukas dan di Markus, saya tadi sempat lirik sepintas, menggunakan bentuknya plural. Jadi artinya begini, di Markus diizinkan membawa tongkat yang sudah ada di kamu. Sedangkan di Matius dan Lukas, nggak usah cari tongkat lain. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah bawa. Paham di situ? Meskipun kata yang digunakan tetap menggunakan kata bawa. Tetapi ketika kita melihat kata bendanya, bentuknya di sana, bentuknya singular, dan di sini plural, artinya berbeda. Jadi jangan membawa tambahan tongkat. Jangan membawa tambahan ini di Matius dan Lukas. Kiranya penjelasan yang masih menjadi debatable itu cukup menenangkan hati Windy dan Windy segera sembuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, tentang hal-hal yang kontradiksi ini, jangan heran, jangan aneh, karena itu sudah dijawab oleh orang-orang pinter, orang teolog-teolog kampiun, dan bukan hanya satu orang. Ini adalah beberapa koleksi yang ada. Ini sudah diterjemahkan di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, ya, perjanjian baru oleh Saat, literatur Saat. Ini sudah diterjemahkan, tapi terlalu berat buat mahasiswa, karena harganya sekitar 200 ribuan. Tetapi kalau kalian di koleksi e-book kalian belum ada,
saya nanti akan saya kasih linknya. Nanti aja setelah ini. Kalau sebelum ada, di sini ada. Dan saya yakin jawaban pertanyaan Bindi pun mungkin ada, mungkin juga tidak, tapi nggak saya jamin karena ini cukup lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi toh tidak semuanya bisa terjawab. Ini adalah buku-buku yang dulu menolong saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hal itu. Nah, orang-orang yang menolak doktrin inerransi sendiri mempunyai permasalahan. Kalau Alkitab itu kata ada tadi mengatakan hanya diajar detailnya salah, ajarannya benar. Bagaimana mungkin fakta yang salah bisa mengajarkan kebenaran, yang salah bisa membawa kebenaran. Misalnya, jika Adam itu tidak sungguh-sungguh ada, bagaimana Adam dibandingkan dengan Kristus? Di dalam Roma 5 ayat yang ke-15. Jika kita menolak doktrin inerransi, berarti kita meragukan karakter Allah yang dapat dipercaya dan tidak mungkin salah. Dan menarik, daftar-daftar kesalahan yang diajukan oleh orang-orang yang menentang doktrin inerransi, yang satu berbeda dengan yang lain. Misalnya ada 1 sampai 100, yang nomor 5 bagi ahli yang menentang A mengatakan ini kesalahan, tapi bagi B 5 bukan masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena bahan saya masih banyak. Ini adalah Santo Thomas Aquinas dari tradisi Roma Katolik yang mengatakan bahwa saya dengan tegas percaya bahwa tidak ada satupun para penulis bersalah di dalam penulisannya. Dan Martin Luther, ompong kita itu, ya, dia mengatakan jika ada satu buku yang tidak dipercaya, maka Alkitablah yang dia percaya karena tidak ada kesalahan di dalamnya. Saya akan masuk secara cepat tentang kanonisasi. Kata kanonisasi berasal dari kata kanon yang artinya tongkat pengukur. Untuk mengukur suatu ajaran, untuk mengukur apakah kitab yang lain sesuai dengan ajaran atau tidak. Itulah kanon dalam kaitannya pemahaman orang Kristen. Dan jadi ketika Alkitab yang pertama ketika ditulis belum menjadi suatu gulungan, belum menjadi suatu pengakuan bersama, baru dalam perjalanan sejarah gereja, Alkitab dikumpulkan dan Alkitab dipercayai, diseleksi sedemikian rupa dengan pimpinan Roh Kudus. Alkitab mana yang wahyu Allah dan mana yang tidak. Saya akan mulai dari Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu tahun 100 sudah ada konsili di Jamnia oleh orang-orang Yahudi yang memutuskan 39 buku yang ada di Perjanjian Lama itu menjadi kitab yang otoritatif, kitab yang masuk kanon. Nah, nantinya Gereja Katolik Roma akan menambahkan di dalam Deuterokanonika kitab-kitab yang oleh kita sebut apokripa di dalam kanon mereka yang kedua. Ya, itu di tahun 1500. Tahun ini, tahun 700-an ini adalah pengakuan Sinode Kartago, ya, konsili di Kartago yang menetapkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selesai disusun. Nah, kita akan lihat prasyarat-prasyarat mengapa satu kitab masuk kanon dan satu kitab tidak. Untuk Perjanjian Lama, yang pertama, prasyarat masuk kanon, apakah tulisan-tulisan itu nubuatannya tergenapi? Apakah kitab-kitab itu ditulis oleh nabi dan nabi itu nubuatannya digenapi? Apakah nabi itu berbicara atas nama Allah? Meskipun hanya mengklaim bahwa itu perkataan dari Allah, toh kita terbukti hanya tidak terbukti nubuatannya. Maka sekalipun dia nulis buku 1 gerobak, dia nggak akan pernah masuk kanon. Tapi Yeremia, meskipun tidak disukai dan ditentang pada waktu itu, dan ternyata nubuatannya terbukti, maka masuk kanon. Demikian juga Daniel. Bahkan nubuatan-nubuatan Daniel digenapi pada masa Daniel hidup. Itu luar biasa. Yang kedua, apakah buku-buku yang ada di Perjanjian Lama
mengandung perjanjian antara Allah dan umatnya. Karena seluruh perjanjian lama hanya berbicara perjanjian Allah Israel melalui Abraham, perjanjian Allah Israel, perjanjian Allah Israel, perjanjian Allah Israel, terus diulang-ulang. Maka satu kitab yang tidak mengandung makna covenant antara Allah dan umatnya tidak akan masuk di dalam kanon jika tidak mengandung covenant itu. Dan yang ketiga, apakah itu diteguhkan oleh perjanjian baru? Apakah perjanjian-perjanjian baru menggunakan kitab-kitab ini? Apalagi di antaranya misalnya Tuhan Yesus, para rasul, dan lain sebagainya menggunakan kitab-kitab itu. Dan menarik, ada satu kitab yang namanya kitab Henokh. Tidak masuk perjanjian baru, tidak masuk kanon, namun dikutip oleh kitab Yudas. Nanti kita lihat. Untuk perjanjian lama masih satu lagi. Apakah dia dipakai di dalam liturgi-liturgi? Artinya apa? Apakah kitab-kitab tersebut diterima oleh orang-orang Yahudi di dalam ibadah-ibadah mereka? Jadi ada 4 prasyarat untuk suatu buku masuk kanon perjanjian lama. Yang pertama, apakah ditulis oleh nabi yang nubuatannya tergenapi? Apakah dia menuliskan kovenant antara Allah dan umatnya? Yang ketiga, apakah diafirmasi oleh perjanjian baru? Dan yang keempat, apakah sudah secara umum kitab itu dipakai oleh umat Yahudi? Karena banyak kitab-kitab apokrif yang beredar di luaran, tidak kurang dari sekitar 250 kitab, dan banyak juga yang menarik. Beberapa tradisi Jawa menggunakan tradisi Jawa itu beberapa tradisi itu dikopi dari kitab itu. Misalnya kitab Yaser misalnya, ya. Nah, ini sejarah kanonisasi untuk perjanjian baru. Prasyaratnya apakah ditulis oleh rasul atau oleh sahabat rasul. Misalnya Markus, rasul itu bukan. Markus bukan rasul, tetapi Markus adalah binaan dari Petrus. Lukas, apakah Lukas rasul? Bukan, tetapi Lukas mendampingi Paulus di penjara. Maka prasyaratnya rasul ataupun sahabat rasul yang menulis. Yang kedua, apakah ajarannya konsisten dengan kitab-kitab yang sudah ada? Nah, ini nanti mengapa alasan beberapa kitab Katolik tidak masuk kanon karena ajarannya tidak konsisten dengan ajaran yang sudah ada. Dan yang ketiga, apakah kitab-kitab tersebut diterima persis di perjanjian lama oleh jemaat yang mula-mula. Dan ini kita lihat, mengapa kitab-kitab ini masuk kanon dan tidak. Dan kita melihat, kitab Matius hampir di seluruh persidangan, atau orang-orang, atau para murid-murid, atau cucu murid dari murid, menggunakan, misalnya muridnya Yohanes, Ignatius, Polikarpus, atau apa, sudah menggunakan kitab-kitab ini. Ini adalah sejarah kanonisasi. Dan ini adalah kitab perjanjian baru. Saya berharap kalian nanti memperhatikan dengan seksama, karena ini secara sepintas saja ketika slide ini dibagikan. Saya hanya memberi beberapa highlight diantaranya. Tahun 110, Polikarpus, murid Yohanes, sudah mulai menggunakan sebagian besar naskah perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu ini. Ya. Yang kedua, tahun 175, Kanon Murtatori ya, sudah menggunakan lebih banyak lagi. Tahun 200, Irenaeus sudah menggunakan seluruh kecuali 4 kitab. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hingga satu saat kita menerima ke-27 kitab seperti yang sekarang ini kita punya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan, mengapa kita berbeda dengan Katolik? Karena di Katolik ada tambahan 10 kitab yang tidak kita miliki. Tepatnya 15 sebenarnya. Awalnya sebelum Konsili Trente. Ya. 15 itu ini adalah kitab-kitab yang ada. Ada doa Asaria dan lagu pujian ketiga pemuda, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Ada buku Susana, ada buku Bel dan Naga. Ini menceritakan cerita seputar Daniel. Settingannya.
maka dimasukkan di dalam kitab tambahan kitab Daniel. Maka dari 15 menjadi 13. Nah, dari 13, ketika ada konsili Trente, 3 kitab ini dikeluarkan. Yang semula masuk kanon oleh Roma Katolik, which is kita tidak nerima semuanya, sekarang dikeluarkan. Maka menjadi tinggal 10, yaitu Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijakan Salomo, Yesus bin Sirah, Baruch. Baruch ini adalah sekretarisnya Nabi Yeremia, tambahan kitab Yeremia, kitab Makabe 1 dan kitab Makabe 2. Nah, mengapa teman-teman Roma Katolik menyebutkan Deuterokanonika? Karena yang kita punya namanya kanon yang pertama, Protokanonika. Kita mengikuti yang dipakai oleh orang Yahudi. Maka mereka perlu menambahkan, maka disebut kanon yang kedua. Maka disebutnya Deuterokanonika. Proto, Deutero, Trito, gitu ya. Nah, orang Kristen Protestan menyebutnya apokripa, kitab-kitab palsu. Wah, kerjem ini memang. Ini kitab yang sah, malah menyempurnakan, ini nyebutnya kitab-kitab palsu. Tetapi ada jalan tengah yang dilakukan oleh teman-teman dari gereja Ortodok Timur. Kitab-kitab Deuterokanonika tadi, yang 10 kitab tadi, oleh gereja Ortodok Timur menyebutnya sebagai Anaginoskoumena. Suatu kitab yang layak untuk dibaca, karena mengandung nilai-nilai sejarah dalam masa peralihan dari Maleaki hingga Tuhan Yesus. Pemberontakan-pemberontakan orang Yahudi terhadap pendudukan Romawi ada di situ, yang selama sekali kita tidak punya. Tetapi melalui kitab-kitab itu, kita bisa ditolong untuk mengerti latar belakang sejarah dan lain sebagainya, sehingga tidak blank sama sekali. Tetapi kitab-kitab tersebut hanya sebagai referensi, bukan sebagai kitab. Sama seperti kita percaya kepada 66 kitab yang lain. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut banyak mengandung kesalahan-kesalahan secara teologis. Artinya, tadi ingat, salah satu syarat masuk kanon di Perjanjian Baru adalah ortodoksi. Apakah ajarannya selaras, inheren, koheren dengan ajaran 66 kitab yang lain. Yang pertama, misalnya, di dalam kitab-kitab ini memberikan pengajaran, berdoa dan memberi persembahan kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedua, pendamaian dan keselamatan bisa melalui persembahan. Ya, kitab Tobit, kitab Sirah, kita bandingkan dengan kitab Efesus, surat Efesus yang menyatakan oleh kasih karunia kita diselamatkan, bukan melalui korban, apalagi persembahan. Demikian juga Titus 3 ayat 5 dan 1 Yohanes 1 ayat 9, pengakuan dosa, bukan melalui persembahan, bukan melalui upacara, melainkan melalui pengakuan dosa dan karena kasih karunia. Juga tentang keberadaan jiwa. Jadi, kalau kita percaya, jiwa itu dicipta saat orang tua kita melakukan hubungan suami istri, terbentuk sigot, saat itu juga jiwa dicipta oleh Tuhan. Tetapi, bagi ajaran Roma Katolik, bahwa jiwa ini, ada keberadaan jiwa, seperti ada bank jiwa, non jauh di sana, ketika orang tua kita melakukan hubungan suami istri, maka jiwa yang sudah ada itu dikirim. Nah, kamu giliran kamu ke sana, begitu. Ini dipegang juga oleh ajaran dari Mormonisme. Terus, di dalam kitab Makabe 14 ayat 41-46, bunuh diri dalam kondisi tertentu itu dibenarkan. Which is itu bertentangan kita. Siapa yang berkuasa atas jiwa? Hanya Allah sendiri. Dan kesalahan-kesalahan lain seperti mantra-mantra, penggunaan eksorsis, kuasa malaikat yang turut campur dalam kehidupan manusia yang tidak dipercaya oleh tradisi Protestan. Saya sudah 47 menit, saya akan kejar untuk menyelesaikan ini dalam 1 jam supaya kita bisa selesai dan tanya jawab. Nah, kita masuk kepada transmisi dan translasi, penyalinan dan penerjemahan. Nah, bahan utama dari kitab suci dulu
dicatat di papirus, di batu, di tulang, di potongan-potongan yang lain, di tembikar-tembikar, dan baru di era yang lebih kemudian, di dalam bentuk kertas, setelah penggunaan papirus, dan ketika papirus sudah begitu populer karena tipis, maka dilakukan jilid. Ini yang dinamakan kodek. Nah, kitab kita, saya katakan, itu manuskrip-manuskripnya terpelihara secara supranatural menurut saya. Karena sekarang ini, kemarin sempat saya singgung sebagian, banyak naskah-naskah yang ditemukan yang berasal begitu dekat dari kejadian aslinya. Misalnya, ini naskah Yohanes, Injil Yohanes. Ya, ini ditemukan di pertanggal yang di penelitian secara sains, naskah itu ditulis kira-kira tahun 117 sampai 138. Sedangkan Yohanes menulis tahun 90 sampai 95. Artinya beda berapa? Cuma 20 tahun. Sudah dekat sekali dengan teks aslinya. Demikian juga yang lain. Makin banyak sekali naskah-naskah kita yang sampai sekarang itu terpelihara begitu rapi di perpustakaan-perpustakaan. Dan khusus naskah perjanjian baru. Kita mempunyai salinan-salinan. Tolong diperhatikan, salinan-salinan, bukan fotokopian. Kalau salinan itu pakai tulisan tangan, tulisannya bisa berbeda-beda. Dan ini memungkinkan terjadi salah salin, karena seseorang berbeda satu dengan yang lain. Nanti saya bagian berikutnya, kita akan masuk. Nah, di dalam salinan-salinan itu, ya, sekarang ini yang menggunakan bahasa Yunani kuno, ini ada sekitar 5.700. Di dalam manuskrip yang berbahasa Latin, lebih dari 10.000. Yang berbahasa lain, misalnya Anglo-Saxon dan sebagainya, antara 5.000 sampai 10.000. Maka ini bisa dari 24.000 sampai 26.000. Dan kutipan-kutipan secara parsial oleh para pengkhotbah, para bapak gereja pada masa itu, tidak kurang dari 1 juta salinan, 1 juta manuskrip. Jadi kita banyak sekali melimpah. Mengapa saya sampaikan itu? Apa kelebihannya dibandingkan satu salinan yang seragam? Kalau satu salinan yang seragam, kita tidak bisa mengatakan mana yang asli. Karena cuma satu. Kalau itu palsu, ya palsu banget. Tetapi kalau salinannya banyak sampai jutaan, kalau ada satu yang palsu, kita langsung ketahuan. Ini kelebihan kitab kita. Jangan karena banyak salinan dianggap nggak asli, justru makin menguatkan secara ilmiah. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin. Buku-buku kuno ini, sekali lagi saya ulangi, dianggap akurat secara sejarah. Padahal time span-nya dari penulisan awal sampai salinan paling tua, jaraknya 1.000 tahun, 1.200 tahun, 1.300 tahun, 500 tahun. Dan kopiannya atau salinannya cuma ada 10, ada 7, ada 8, dan ini tidak pernah diragukan keasliannya, teman-teman. Tetapi perjanjian baru yang ditulis sekitar 40 sampai 100 Masehi dan salinan tertua 125, artinya hanya sekitar berkisar antara 25 sampai 50 tahun, kita mempunyai salinan yang di dalam bahasa kuno tadi 24.000. Artinya apa? Ini jauh lebih kuat, jauh lebih dapat dipercaya, jauh lebih reliable dibandingkan salinan yang lain. Nah, ini meneguhkan kita bahwa secara kualitatif dan secara kuantitatif kitab kita jauh lebih superior, jauh lebih unggul dibandingkan salinan buku kuno, kitab suci manapun juga. Nah, kalau terjadi perbedaan salinan antara satu dan lain kan wajar. Misalnya,
Saya itu kalau dulu waktu suka nulis tangan, waktu masih kuliah, nulis manusia itu MC. Misalnya Jessica sukanya disingkatnya man, karena bahasa Inggris. Man sama manusia kan toh sama. Nah, ketika dikatakan seorang dosen, misalnya kita kuliahnya bareng Jessica misalnya, dikatakan manusia tidak baik seorang diri saja. Saya nulis cepat, MC tidak baik, MC TDK baik seorang diri. Dan kamu nulisnya man, tak. Nah, kamu tak, aku TDK, kamu tak. Nah, padahal kalimatnya sama, cuman karena ada preferensi di dalam penyalinan, karena waktu didiktekan, jadi berbeda. Tetapi maksudnya sama. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu sebenarnya yang terjadi di dalam penyalinan. Bukan karena, gue mau memasukkan dia lah, dia nggak enak ajarannya, bukan begitu. Tetapi karena preferensi di dalam penulisannya. Tetapi semakin banyak salinan, kok ada men, ada MC, ternyata banyak yang men, ternyata Bang Yonas yang ngaco. Itu kan bisa kelihatan. Nah, itulah kira-kira permasalahan di dalam penyalinan tadi. Tetapi dengannya makin banyak salinan, justru makin memperteguh kitab kita jauh lebih superior. Nah, kalaupun ada perbedaan-perbedaan, teman-teman, seperti ini. Kalau ada variasi-variasi, 99% tidak ada perbedaan secara teologis. 1% sisanya itu perbedaan, kalaupun ada perbedaan, bukan perbedaan ajaran utama. Contoh yang tadi, yang contoh statusnya si Windy tadi. Kalau ternyata memang benar berbeda, Lukas, Matius, dan Markus, mempengaruhi ajaran Kristen enggak? Enggak ada. Toh penginjilan sekarang enggak ada buat tongkat atau enggak kok, gitu ya. Nah, berikutnya, perbedaan yang terjadi itu disebabkan karena hanya perbedaan pengucapan atau preferensi atau ejaan atau keterbatasan kata-kata karena saat penerjemahan. Jadi kalau di sini, ini saat translasi. Dan yang terakhir, saya akan memberi contoh. Perbedaan-perbedaan minor itu seperti ini. Contohnya, Tuhan Yesus mengasihi Paulus, itu di dalam bahasa Yunani bisa ditulis dengan 100 cara. Dan saya hanya ambil 8 aja di antaranya. Ya, Yesus agape Paulon. Yesus mengasihi Paulus. Yesus agapaton Paulon. Yesus mengasihi kepada Paulus. Oh, Yesus agapa Paulon. Yesus itu mengasihi Paulus. Oh, Yesus agapaton Paulon. Yesus itu mengasihi kepada Paulus. Paulon, Yesus agapa. Paulus dikasihi Yesus. Ton Paulus, Yesus agapa. Kepada Paulus, Yesus mengasihi. Paulon, oh Yesus agapa. Paulus yang Yesus kasihi. Dan seterusnya. Dan itu bisa ditulis 100 gaya. Artinya sama atau beda? Sama. Nah, perbedaan-perbedaan itu hanya seperti itu yang terjadi di dalam salinan itu. Dan perbedaan-perbedaan itu dalam penyalinan itu karena faktor-faktor seperti ini. Kesalahan huruf. Misalnya waktu nyalin antara bet dengan tau dengan dalet, apalagi tau dengan dalet ini sangat mirip. Atau saat didiktekan, karena kesamaan bunyi. Exomen, ini O tetapi tanpa panjang, ini bacanya exomen. Di dalam Roma ayat 51. Artinya mirip. Ya, tetapi ini kasusnya sedikit sekali. Ya. Pengulangan kata atau huruf karena tidak disengaja, misalnya di kasus 1 Tesalonika. Atau adanya fusion. God is nowhere, tapi karena buru-buru nulisnya God is nowhere, kayak begitu. Ya. Juga di dalam hal-hal yang lain. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Namun ada juga kesalahan yang disengaja. Saya ambil contoh. Ya. Kasus koma Yohanin. Saya kadang bingung dengan pembicara-pembicara Kristen. Untuk menjelaskanlah Tritunggal menggunakan ayat ini. Ayat ini sangat dikuasai oleh orang Islam untuk menyerang. Yang mengatakan ada saksi di surga, di bumi, yaitu api, air, dan darah. Di surga, yaitu
Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kata penambahan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ditambahkan, maka disebut koma Yunanin. Oleh penyalin yang pertama, itu nggak ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi si penyalin itu maksudnya gini, supaya jelas, karena mereka tahu maksudnya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, diperjelas, dikasih catatan kaki. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh penyalin berikutnya dianggap itu bukan catatan, langsung disalin. Sampai sekarang benar. Tetapi itu di teks yang lebih lama, itu tidak ada. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen harus jujur. Dan jangan menggunakan teks-teks yang tidak terlalu kuat seperti ini di dalam mengajarkan ajaran. Ini akan gampang dilibas. Tetapi kita bisa menjelaskan, itu adalah kesalahan untuk memperjelas. Tidak ada tujuan untuk melokkan. Dan memang maknanya adalah itu. Contoh yang lain. Tentang penyalinan. Cerita tentang perempuan yang berdosa, yang dilempari batu. Itu tidak ditemukan di dalam jilitan kitab atau kodek yang lebih lama. Tetapi di kodek yang lebih baru, lebih muda, ditemukan. Mengapa terjadi perbedaan? Kenapa di kodek baru menambahkan? Rupa-rupanya, ketika kodek lama itu dipakai, ditemukan salah satu khotbah dari Santo Agustinus. Di dalam khotbahnya, Santo Agustinus menyebut bahwa Ignatius khotbah di dalam bagian kitab itu. Karena Ignatius adalah muridnya Rasul Yohanes, begitu dekat, maka itu pasti benar, maka itu dimasukkan di dalam kodek yang lebih baru. Jadi kira-kira seperti itu di dalam penyerahan-penyerahan. Saya mohon maaf, saya harus berhenti di sini, padahal masih ada bahan tentang menjawab tuduhan Quran, namun saya yakin meskipun kalian nggak menjawab, kalian ingin mendengarkan hal ini. Jadi saya akan menambah sekitar 10-15 menit. Kita lanjutkan. Nah, ada tuduhan dari Al-Quran bahwa kitab kita sudah dipalsukan. Tuduhan ini serius karena memang tertulis di Quran. Di surah yang kedua, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu surah terpanjang di Quran, bahkan lebih panjang dari Mazmur, karena terdiri dari 256 ayat. Nah, dikatakan, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Sedangkan mereka mengetahui. Mereka itu indikator adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Mendengar firman Allah, mereka mengubah. Tuduhan pertama mengubah. Yang berikutnya, karena maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ini bukan mengubah, melainkan membuat kitab dan mengatakan dari Allah. Jadi yang pertama mengubah, yang kedua memalsukan. Ini serius. Tetapi anehnya di Quran juga di surah yang ke-10 mengatakan kepada, maka jika kamu Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu yaitu Quran, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya orang-orang yang membaca kitab, kitabnya dipercaya. Bahkan kalau Muhammad ragu terhadap Quran, reverse kepada kitab. Juga demikian juga di Al-Maidah 5 ayat 44. Karena kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk, cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan mereka itu memelihara kitab-kitab itu. Konfirmasi yang baik dari Quran. Kalau begitu, pertanyaannya, mana yang lebih benar antara yang ini atau yang ini? Nah, oke. Pasti dengan mudah akan mengatakan ini yang pertama benar, karena diubah maka keluarlah ayat yang ini. Mari kita gali. Kalau Denny Sergar, markibong gitu ya. Mari kita bongkar. Mari kita lihat. Nah, ini adalah teks-teks Quran. Tadi cuma contohnya yang menyinggung pemalsuan dan peneguhan dengan kitab. Dan Quran itu ditulis Muhammad lahir tahun 57 1 dan menjadi nabi umur
berarti 611. Jadi surah pertama, surah Al-Baqarah yang diterima di Gua Hira itu di 611 di sini kira-kira. Ya. Maka kalau misalnya surah Al-Fatihah maksud saya. Kalau surah Al-Baqarah itu ditulis dekat-dekat sini, maka 611. Nah, kapan pemalsuannya kalau gitu? Di sini. Oke, kita terima kalau pemalsuannya di sini. Ya, kalau pemalsuannya di sini gampang dijawabnya. Karena apa? Karena kitab kita itu tahun 450 sudah genap, sudah komplit, sudah dikanonkan, dan salinannya ada 24.000. Kapan di ini? Kalau dirubah di sini, maka apakah ada seseorang yang mampu mengubah 24 salinan, tulisan orangnya beda-beda. Ingat itu tulisan tangan. Berarti harus mencari 24.000 orang yang tulisannya sama dengan kitab yang aslinya. Kalau enggak akan ketahuan dong pemalsuannya. Kalau itu dibakar, terus student baru. Di mana letak membakarnya? Siapa yang nyatat? Masa enggak ada beritanya? Ingat, 24.000 kitab ini bukan dikumpulin di suatu tempat. Ini sudah tersebar di Eropa, Asia, Afrika. Jadi sekali lagi, mustahil ada orang yang mampu mengubah 24.000. Kalau dirubahnya di sini, mengapa di sini dipercaya? Oleh karena itu mereka akan tanya, kalau gitu gimana dong? Kitab kami mengatakan demikian. Problemnya di kamu, bro. Maka kitabmu yang satu setuju, satu tidak. Kalau satu tidak semua mah gampang. Kalau setuju, ya kita nggak usah debat, kan begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kalau itu dipalsukan, yang palsu, yang asli, yang mana? Nggak punya bukti. Oh, yang ada di Quran itu, yang mana? Yang tersebar di seluruh surah-surah di Quran itu. Kalau itu dianggap itu yang asli, mohon maaf. Berbeda sekali. Karena model penceritaan Injil umumnya bentuknya narasi. Sedangkan Quran bentuknya apa? Bentuknya seperti puisi, jarang yang narasi. Dan isi ajarannya, Yesus mendekati orang-orang lemah, orang wanita, orang-orang berdosa, yang jauh dari Quran itu ditulis. Kasih tidak ditemukan, kasih yang begitu luar biasa, tidak ditemukan, bahkan mungkin bertentangan dengan Quran. Apa? Oh, ada lagi Injil Barnabas. Saya dulu lucu teman-teman. Ada orang yang teman kampus Muslim deketin saya. GR dikit gitu kan ya. Perempuan. Diajak ke rumahnya. Wah, senang diajak ke rumahnya. Ya kan? Pikir mau dikenalin orang tua, paling nggak kan dapat makan malam gratis. Pas dimain ke rumahnya, langsung disuguhin sama bapaknya, Dek pernah baca Injil ini, Injil Barnabas. Saya bilang, Om, sejak SMA saya sudah baca. Maka banyak baca itu penting. Paling nggak kelihatan bodoh banget gitu ya. Nah, Injil Barnabas itu bukan, nggak mungkin, itu yang asli. Karena Injil Barnabas itu baru muncul di abad yang ke-13. Buktinya apa? Karena bahasa yang digunakan Injil Barnabas yang paling asli, yang paling tua, itu menggunakan bahasa Tuska dan bahasa Fenisia dialeknya. Itu bahasa itu baru muncul sekitar abad yang ke-13. Jadi nggak mungkin Injil Barnabas itu ditulis pada era para rasul. Dan kalau kalian baca bukunya Drewes, 20 kesalahan Injil Barnabas itu sangat lucu sekali. Ambil contoh, ketika dikatakan Yesus berlayar dari Nazaret, berlayar ke Nazaret. Itu mustahil, karena Nazaret itu pegunungan, tidak mungkin dicapai dengan kapal. Ini terakhir, ini sungguh-sungguh terakhir bagian saya, yaitu tentang translasi. Saya dengan cepat aja. Penerjemahan. Terjemahan apa yang paling baik? Ada 3 model penerjemahan. Yang pertama adalah terjemahan secara literal.
kata per kata dari bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya diterjemahkan dengan akurat. Yang di sini adalah penerjemahan kontekstual atau penerjemahan makna. Supaya orang mengerti, maka dia gunakan bahasa yang dimengerti menurut konteks. Ambil contoh, ketika orang Papua pertama kali menerima kitab suci, mereka tidak kenal itu konsep domba. Domba pendamaian apalagi. Maka para penerjemah kitab suci yang pertama untuk Papua, para penginjil di Papua, ketika menerjemahkan Injil dari bahasa Inggris ke bahasa Papua, tidak menggunakan kata domba, karena binatang terdekat untuk pendamaian di sana adalah babi. Maka dikatakan, lihatlah anak babi Allah, bukan lihatlah anak domba Allah. Karena mereka tidak mengenal konsep tentang anak domba. Nah, ini contoh saja. Di sini, kata demi kata literal, ini yang asli. Kalian lihat di sini ada kelompoknya King James. Di sini ada kelompok The Message. Ini cocok kalau untuk quote untuk IG. Nah, jalan tengah adalah sebisa mungkin asli, kata demi kata, namun lebih utama untuk supaya orang lebih mengerti. Di sini, yang penting orang mengerti, yang ini yang penting asli. Jadi, terserah mana yang akan kita gunakan. Nah, kalau ada kelompok yang mengagungkan ini, khususnya bahwa kitab yang paling benar adalah King James, saya nggak ngomong kepada kalian. King James, terjemahan yang pertama, itu menggunakan bahasa Yunani, bahasa asli, 5 atau 6 manuskrip. Itu berasal dari abad ke-5, abad ke-6, abad ke-10 sampai abad ke-12 Masehi. Abad ke-10 sampai abad ke-12. Hanya 5 sampai 6. Tetapi kayak NIV sudah menggunakan manuskrip-manuskrip kuno 5.500 sampai 6.000 manuskrip. Dan itu karena penemuan-penemuan sampai menemukan manuskrip-manuskrip pada abad yang kedua. Jadi saya bukan ngapain NIV sehingga saya menjelekkan King James, bukan. Untuk studi lebih lanjut, saya menggunakan King James. Tetapi kalau diminta khotbah dadakan, saya akan menggunakan NIV, karena NIV telah diterjemahkan menurut konteks terdekat zaman sekarang. Menutup ini semua, Alkitab yang diberikan kepada kita semakin membuktikan bahwa Alkitab itu wahyu Allah, yang dipelihara Allah. Dan saya mengingatkan kutipan kalian di IG kurang lengkap, karena hanya mengutip ayat yang ke-16. Sebab ayat ke-15 mengatakan bahwa melalui kitab suci menuntun kita kepada keselamatan. Dan setelah menuntun kita kepada gerbang keselamatan, tidak diamkan saja. Tetapi kita masuk, ditolong untuk tetap berjalan di dalam keselamatan. Dengan gunakan untuk mengajar, ini baik, ini benar, atau ini tidak benar. Kalau tidak benar dikatakan kita salah. Kalau kita salah, kita diperbaiki. Tidak dibiarkan merasa bersalah doang. Dan kita dididik dalam kebenaran. Ayat berikutnya, setiap orang diperlengkapi. Jadi, Alkitab yang diwahyukan oleh Allah, yang dikarang oleh Allah tadi, diberikan kepada kita untuk membawa kita, menolong kita sampai gerbang keselamatan, dan kita tetap hidup di dalam keselamatan. Sampai kita menerima konsumasi ketika Kristus datang kali yang kedua. Inilah yang dikatakan bahwa Alkitab itu cukup pada dirinya untuk membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, jika di Wahyu dikatakan, Rasul Yohanes mengatakan, jangan kamu menambahkan kitab-kitab ini. Jika yang ada tertulis dalam kitab-kitab ini, jika kamu nambahkan, kepadamu akan ditambahkan malapetaka yang tertulis di kitab ini. Dan kamu jangan menguranginya. Jika kamu menguranginya, maka kamu akan diambil daripadamu pohon kehidupan. Karena apa? Karena kitab yang kita terima cukup pada dirinya sendiri untuk membawa kita kepada keselamatan dan hidup di dalam keselamatan. Alkitab adalah buku petunjuk kita sebelum kita pulang kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, ambil dan bacalah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan.